Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reni Marcelia Sihaan, NIM C4B021026, Prodi Manajemen Pemerintahan R001 dari Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan memaparkan tugas-tugas dari pengantar bisnis yang telah diberikan oleh dosen pengampu kepada saya. Yang pertama, e-commerce. Saya ambil yaitu e-commerce Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia dari pemilik brand shopping lokal. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada tahun 2017, Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn asal tanah air. Lalu, sistem dan prosedur suatu bisnis bisa menerapkan e-commerce. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Berikut langkah-langkah suatu bisnis bisa menerapkan e-commerce. Yang pertama, dalam proses pengembangan analisis perencanaan e-commerce, dalam penerapannya menggunakan metode waterfall, model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan bertahap mulai dari level kebutuhan sistem. Yang kedua, kemudian ke tahap analisis, desain, pengkodingan, eksperimen. Model ini merupakan model sekuensial di mana proses pembuatannya melalui beberapa tahap sesuai urutan dan tahap demi tahap yang dilaluinya harus menunggu tahapan sebelumnya selesai untuk melakukan tahapan selanjutnya dan berjalan dengan baik. Yang ketiga, analisis data. Analisis proses pengumpulan dilakukan secara intensif dan fokus khususnya pada software atau perangkat lunak agar bisa diimplementasikan sesuai dengan yang dibutuhkan dan user atau pengguna. Yang keempat, desain. Pada tahap ini, proses pembuatan lebih fokus pada desain, termasuk dengan struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan prosedur pengkodean. Yang kelima, pembuatan kode. Yang keenam, pengujian. Yang ketujuh, maintenance atau pemeliharaan. Yang kedelapan, hasil pembahasan. Yang kesembilan, masuk tahap-tahapan inception dan elaboration adalah tahap construction dan transition. Atau lebih rincinya saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, survei produk bestseller. Melakukan survei mengenai jenis dan tipe produk-produk bestseller di e-commerce. Biasanya produk-produk bestseller dapat langsung ditemukan pada laman awal. Hal ini sama saja seperti mengecek keadaan pasar pada lapak e-commerce. Survei ini juga dapat memudahkan untuk memilih tipe serta jenis produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Yang kedua, menentukan produk yang ingin ditawarkan. Memilih tipe atau jenis produk bestseller yang sesuai dengan jumlah modal yang kita miliki. Pada saat kita sudah menentukan produk yang cocok, pikirkan juga tentang supplier produk tersebut. Yang ketiga, mendaftarkan bisnis yang sudah siap untuk dipasarkan. Daftarkan bisnis di e-commerce yang Anda pilih. Pendaftaran bisnis di e-commerce tidak membutuhkan biaya tertentu. Namun pada saat pendaftaran, kita harus memastikan memasukkan data diri dengan benar guna untuk kenyamanan serta keamanan transaksi jual beli. Yang keempat, kemas tampilan laman bisnis Anda. Pada saat sudah mendaftarkan bisnis, otomatis Anda akan memilih laman bisnis sendiri. Maksimalkan laman tersebut agar terlihat rapi dan menarik. Misalnya,
Anda bisa memposting visualisasi produk berupa foto-foto real hasil jepretan Anda sendiri. Jangan lupa sertakan deskripsi produk dengan detail agar konsumen merasa yakin dan nyaman untuk membeli produk Anda tersebut. Yang kelima, bangun jaringan sejak hari pertama mulai bisnis. Laman bisnis di sebuah e-commerce dapat di-share ke sosial media. Gunakan fitur tersebut sebaik mungkin. Misalnya, Anda bisa share produk serta link bisnis tersebut di Instagram, Facebook, dan Twitter. Sejak hari pertama, Anda juga harus pintar untuk mengajak keluarga atau teman dalam mempromosikan produk Anda. Dengan demikian, akan terjadi perluasan informasi dan mengenal lama bisnis serta produk Anda tawarkan di e-commerce tersebut. Selanjutnya, pantau secara aktif kegiatan di laman bisnis Anda dan pastikan juga Anda selalu aktif dan cepat dalam merespon kegiatan di laman bisnis Anda. Hal ini berguna untuk mencegah konsumen lari ke lapak laman bisnis lain. Jangan biarkan konsumen menunggu balasan Anda terlalu lama karena itu dapat membuat ketertarikan konsumennya menghilang. Yang ketiga, proses transaksi. Semakin banyaknya yang melakukan belanja online, untuk hal pembayaran pun dapat dibuat perubahan dan dijadikan lebih mudah. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak pembayaran dengan menggunakan payment gateway. Dengan banyaknya promo-promo tambahan yang ditambah, jika konsumer membayar menggunakan payment gateway ini, PMU akan mendapatkan bonus yang baik. Payment gateway adalah sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Cara payment gateway adalah pelanggan pada website e-commerce Anda dan memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Informasi mengenai transaksi disampaikan pada koneksi sumber payment gateway. Payment gateway lalu meneruskan informasi tersebut ke prosesor pembayaran bank. Prosesor pelanggan ada pada website e-commerce Anda dan memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Informasi mengenai transaksi disampaikan pada koneksi sumber payment gateway. Payment gateway lalu meneruskan informasi tersebut ke prosesor pembayaran bank Anda. Prosesor pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asosiasi yang menjelaskan kartu yang digunakan adalah jenis Mastercard atau Visa. Selanjutnya, bank terkait akan menerima permintaan ini dan mengirim balasan ke prosesor dengan kode khusus. Atau di sini akan terlihat apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak. Prosesor pembayaran akan mengirimkan pesan itu ke payment gateway, kemudian akan diteruskan ke website Anda serta pemegang kartu. Kesimpulannya, dapat disimpulkan dengan adanya website pada suatu bisnis dapat memperluas pemasaran produk-produk ke berbagai wilayah dan dapat diakses dengan cepat. Dengan adanya website ini dapat mempermudah konsumen dalam memesan, memilih produk, transaksi, dan lainnya. Aplikasi e-commerce juga memberikan dampak yang sangat baik terhadap pedagang-pedagang untuk meningkatkan penjualan dan pemesanannya. Yang kedua, produksi dan mutu. Yang pertama, apa itu produksi dan mutu? Produksi dan mutu adalah suatu aktivitas mengubah atau mengolah dari barang mentah menjadi barang jadi atau menambah nilai barang atau jasa. Sedangkan mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang banyak jelas dan tersembunyi. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam proses produksi dan mutu? Ada 4 tahapan produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Tahap ini merupakan tahapan dalam mencetuskan beberapa hal dalam proses ini, seperti produk apa yang akan dibuat, jumlah bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, routing atau penentuan alur. Suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan urutan kegiatan dari proses ini. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan kapan produksi harus dilakukan setelah menetapkan alur.
Yang keempat, dispatching atau perintah untuk memulai produksi. Suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses, pemberian perintah untuk memulai produksi setelah jadwal produksi ditetapkan. Kemudian perencanaan mutu ada 4, yaitu implementasi perencanaan mutu, yang kedua perencanaan dan strategi mutu, yang ketiga evaluasi mutu, dan yang keempat perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, apa saja hal yang penting dalam dan tidak bisa diabaikan dalam proses produksi? Itu ada 5, yaitu pemilihan jenis usaha yang tepat, yang kedua kepemilikan nama usaha yang tepat, yang ketiga penentuan harga yang sesuai, yang keempat memperhatikan keluhan konsumen, dan yang kelima perhitungan yang matang atau modal yang cukup. Kemudian yang keempat, indikator mutu produk. Sumber daya manusia. SDA adalah unsur terpenting yang memungkinkan adanya proses peningkatan nilai. Hal tersebut tentunya didapat dari pemikiran, ide, dan tenaga manusia. Yang kedua, prosedur kerja. SOP yang mengharuskan setiap orang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang disepakati. Ketiga, mesin. Mesin membuat produksi barang untuk meningkatkan nilai pada suatu produk. Yang keempat, bahan baku. Bahan utama yang dibuat sehingga akan menghasilkan suatu produk yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang kelima, lingkungan. Tempat atau lokasi pembuatan produksi yang mampu mempengaruhi hasil dari performa proses produksi. Seperti apa bisnis menerapkan standarisasi mutu? Perlu diingat bahwa dalam proses mengembangkan bisnis, besar kemungkinan akan berinteraksi dengan agen atau broker atau trader yang tugasnya mengumpulkan beberapa pemasok kelas menengah untuk memenuhi beberapa permintaan pembeli pasar atau off-taker. Pada broker atau trader, perlu menjaga reputasi perusahaannya di mata klien off-takernya, sehingga akan bisa lebih menenangkan bagi mereka untuk bermitra dengan pemasok yang sudah memenuhi standar tertentu, karena off-taker membutuhkan kapasitas besar, kualitas yang konsisten, dan berkelanjutan atau kontinuitas. Lalu masuk ke keuangan dan kebutuhan bisnis. Yang pertama, konsep manajemen keuangan pembelanjaan. Manajemen keuangan pendidikan atau financial management education, anggaran pendidikan atau education budget, pendanaan pendidikan atau education funding, dan pembiayaan pendidikan atau financing education. Keempat istilah ini menjadi satu kesatuan dalam memakai konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, dan turun baiknya konseptual, strategis, taktis, teknik, dan operasional. Memahami dan mendalam konsep tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dari turunan, bisa kita cermati pemikiran sederhana atau simpel tentang manajemen keuangan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dan menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan atau penganggaran, pengelolaan berupa pengeluaran atau pencairan, penggunaan pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan data, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi, termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau sumber referensi, buku manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, Dr. Arfildayanto MPD, Dr. Nina Lamantenggo SE MPD, dan Widya. Fungsi pembuatan dari kebijakan manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 area utama, yaitu keputusan investasi atau penggunaan data, keputusan pendanaan atau mendapatkan dana, dan keputusan manajemen aktiva, termasuk mengatur pembagian keuntungan. Fungsi manajemen keuangan adalah merencanakan perolehan dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kegiatannya meliputi perencanaan sumber keuangan, perencanaan alokasi keuangan, serta penentuan struktur aktiva, keuangan dan modal perusahaan. Sumber referensi
Dr. Kamaluddin dan Dr. Rini Indriani 2011, Manajemen Keuangan, Konsep Dasar dan Penerapannya. Yang keempat, pemasaran distribusi. Soal yang pertama, temukan konsep pasar menurut 3 ahli dari 3 referensi dan sebutkan referensinya. Yang pertama, menurut Menkyu atau 2007, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk, atau Janus Fakta 2010. Yang kedua, menurut William J. Stanton, pasar merupakan sekumpulan orang yang ingin memuaskan diri, baik dengan cara memiliki uang dan membelanjakannya sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Penulis Irakawa Elisa, artikel terkait dengan pasar dan ekonomi. Yang ketiga, menurut N. Gregory Menkyu dan kawan-kawan, pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk dan jasa tertentu. Pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan, sedangkan penjual sebagai kelompok lain yang menentukan penawaran dari produk. Atau Mustafa Edwin Nasution, Budi Susanto, Jakarta Kencana 2007. Yang kedua, customer market adalah target pelanggan atau sekelompok orang yang ingin dijangkau oleh bisnis. Kedua, consumer market, yaitu riset pasar konsumen. Yang ketiga, business marketing adalah praktik pemasaran individu atau organisasi. Kemudian global market, suatu kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh seluruh negara di dunia untuk memasarkan produknya. Kemudian non-profit and governmental market adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya. Dan kemudian governmental market, yaitu pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, dan kantor. Yang ketiga, jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan teknologi, yaitu ada 4. Infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencakupi. Yang kedua, faktor SDM, ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Yang ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjangnya. Yang keempat, faktor finansial, membutuhkan adanya sikap politik dari bank dan lembaga keuangan lain yang mendukung industri teknologi informasi. Yang kedua, globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari setiap orang. Yang kedua, perdagangan bebas. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Yang ketiga, kemudahan migrasi. Kemudahan migrasi ini membuat orang-orang yang berada dalam suatu wilayah sudah terbiasa dengan adanya pendatang dari daerah lain. Kemudian, deregulasi, upaya pengurangan atau menghilangkan aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Kemudian, privatisasi. Yang pertama, apakah privatisasi yang dijalankan mampu merubah kinerja BUMN? Kedua, bagaimana pengaruh aspek politik, organisasi, dan kebijakan lainnya? Kemudian, pemberdayaan pelanggan. Ada 3. Yang pertama, mutu produk. Mutu produk ini, pengaruh mutu produk ini juga bisa menjadi salah satu strategi pemasaran terbaik. Yang kedua, kualitas pelayanan. Pastikan Anda selalu memberikan kualitas pelayanan terbaik, termasuk setelah transaksi jual beli diselesaikan. Yang ketiga, penetapan harga. Sebaiknya selalu lakukan riset pasar sebelum menetapkan harga untuk produk atau jasa yang akan dijual. Kemudian, kustomisasi. Pendekatan retail yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu layanan pelanggan
yang bisa mendukung dan menguntungkan bagi retail. Pendekatan kustomisasi mendorong penyedia layanan jasa agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan sendiri. Kemudian konvergensi industri. Proses berkembangnya industri baru yang secara mutual berhasil menggabungkan mengkoinsilangkan dua industri yang berbeda dengan poin pertumbuhan ekonomi yang baru. Faktor pendukungnya ada 3, yaitu maksimalisasi keuntungan, akses, fleksibilitas regulasi, dan inovasi teknologi. Kemudian transformasi eceran. Para pengecer kecil takluk pada kekuatan yang sedang bertumbuh dari pengecer raksasa dan pembunuh kategori. Mereka memasarkan suatu pengalaman dan bukan jenis produk. Terima kasih.